persepsi. Jadi motivasi di NLP itu bukan kita memotivasi orang itu, bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Jadi kita itu melihat apa sih motivasi orang ini sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita tuh sering memotivasi orang, salah motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama OTT Literasi dengan Mufti. Sobat OTT yang saya banggakan semuanya, dan juga saya sangat senang sekali bisa membersamai saudara-saudara semua. Pada OTT Literasi kali ini kita mengundang seorang praktisi, tapi dia juga seorang akademisi, yaitu Bapak Dr. Patisina. Assalamualaikum Pak Dr. Patisina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Iya. Pak Dr. Patisina ini adalah seorang direktur juga di LKP. Ya, LKP ya, Rumah Belajar NLP. Ya. Nah, tema kita adalah investigasi NLP. Nah, untuk lebih lanjut, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dr. Patisina. Ya. Pak Dr. Patisina. Ya. Jadi bicara tentang investigasi, tentu kami sebagai orang hukum selalu ada kesan ya, satu tegang begitu, yang kedua yang tegang apanya nih Kak? Posisi ketika akan menginvestigasi gitu ya. Tentu harus punya daya tekan, daya paksa kita untuk agar orang itu mau memberikan keterangan apa adanya gitu. Tentu investigasi ini sangat bermanfaat pada proses penyidikan ya, kita sebagai orang hukum di bidang. Nah, oleh karena itu saya kok agak ini ada kata-kata mendengar investigasi NLP gitu ya. Nah, apa sebenarnya nih Mas Patisina? Mungkin secara singkat dulu diberikan gambaran. Iya, baik. Terima kasih kandidat dokter nih ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya, pemirsa. Jadi terima kasih buat Mas Mufti ya, ini sahabat kita lama ya. Jadi NLP itu sederhana sebenarnya. Jadi beliau itu kan NLP itu kan Neuro Linguistic Programming. Kira-kira begitu. Nah, itu penemunya itu Richard Bandler. Jadi Richard Bandler ini ya ahli IT lah ya. Kalau sekarang ahli IT, kalau dulu ya komputer gitu, benar gitu. Makanya ada programming. ada kata itu ya. Nah, terus neuro itu apa? Neuro itu ya kalau kita di psikologi ya psikologi kognitif lah ya. Jadi segala sesuatunya pasti kita tangkap dengan panca indera kita. Kan nggak mungkin kan melihat sesuatu itu nggak pakai mata, nggak pakai pendengaran. Makanya itu neuronya di situ. Terus linguistik bahasa. Jadi ketika kita melihat sesuatu dengan panca indera kita, mendengar, merasakan, itu pasti kita berbahasa dengan diri kita sendiri. Nah, inilah yang menjadi programmingnya. Program itu adalah perilakunya. Benar ya? Nah, maka dari itu ada yang mengatakan NLP itu jadinya apa? Ya, ilmu tentang perilaku. Ada yang mengatakan ilmu tentang komunikasi. Ada yang mengatakan NLP itu ya manual brain-nya otak kita. Nah, ada yang mengatakan NLP itu sebuah attitude atau sikap. Nah, sikap itu kita orang-orang praktisi NLP. Sikap itu yang kedua adalah metodologi. Kenapa perilaku orang seperti itu? Nah, dan kita punya serangkaian teknik untuk melihat perilaku itu. Nah, kira-kira gitu. Di teknik gitu. Iya, jadi tekniknya apa? Banyak teknik di NLP gitu ya. Ada metamodel, Knowlton dan sebagainya. Nanti kita diskusikan bareng gitu ya. Jadi ketika kita nanti melihat seseorang itu dengan perilaku seperti itu, kita sebagai seorang NLP atau praktisi NLP, itu kita melihat, wah ini perilakunya kenapa seperti ini ya. Nah, itu yang ditimbul di attitude kita atau sikap kita adalah sikapnya curiosity, rasa ingin tahu yang positif. Kan banyak orang di sana tuh negatif dulu nih. Apalagi investigasi kita bangunnya negatif dulu. Nah, ini nggak boleh sebenarnya. Gitu. Kalau kita di NLP. Lah, kalau saya misalnya lihat Mas Mufti itu udah negatif dulu, otak saya kan negatif dulu nih. Pasti ada jeleknya dulu. Kan? Padahal belum tentu gitu ya. Tapi kita udah setting otak kita negatif dulu. Nah, ini ya. Jadi makanya kita itu di NLP itu curiosity. Jadi curiosity itu
apa sih yang dipikirkannya? Mengapa dia melakukan itu? Nah, kan gitu ya. Nah, bagaimana cara dia melakukan itu? Nah, itu kita amati gitu ya. Jadi prosesnya begitu. Jadi singkatnya begitu ya. Kira-kira NLP seperti itu. Jadi makanya belajar NLP ini banyak sekali ya, Mas Mufti. Jadi bisa itu untuk tadi investigasi, untuk terapi ya. Kalau teman-teman bisa lihat di TV-TV banyak yang terapi gitu ya, untuk terapi. Bisa juga untuk komunikasi ya. Bisa juga untuk strategi berpikir dan sebagainya. Nah, salah satunya itu investigasi ya. Iya. Dalam dulu kita mengenal Pak Dr. Patisina ya, dalam investigasi maupun menginterogasi lah, dalam rangka kita mengkonstruk sebuah case ya, sebuah kasus ini. Itu kan seringkali dulu sebelum kita pakai KUHP yang baru itu penuh dengan paksaan. Pokoknya si pelaku itu harus mengakui perbuatannya dengan berbagai macam, dengan berbagai macam. Makanya salah tangkap. Iya. Iya ya, dengan ya boleh dikata dengan penyiksaan sebelum KUHP ini, dengan penyiksaan model-model kan gitu. Bahkan setelah KUHP ada pun ya masih adalah sedikit-sedikit ya penyiksaan. Bahkan kadang-kala juga si investigator itu dia kadang datang sebagai polisi jahat, bukan polisi ya, artinya penyidik jahat lah, penyidik jahat dan juga penyidik baik. Jahat itu dengan ancaman dan sebagainya dan baik. Nah, dari investigasi ini apa bedanya dengan cara yang seperti itu gitu? Gini, Kang Mufti. Jadi di NLP itu ada namanya metaprogram. Ya. Metaprogram itu motivasi. Nah, jadi manusia gimana orang diinvestigasi malah dimotivasi kan? Gimana dia bisa ngaku gitu? Ini yang ada agak keliru persepsi. Jadi motivasi di NLP itu bukan kita memotivasi orang itu, bukan. Bukan ya. Bukan. Jadi kita itu melihat apa sih motivasi orang ini sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita tuh sering memotivasi orang salah motivasinya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Jadi motivasi saya adalah ketakutan. Ya. Nah, pasien saya, klien saya, atau orang yang mau saya investigasi, dia bukan takut. Dia lebih ke arah reward yang dia dapatkan. Nah, jenengan mau investigasi, Anda takut-takuti. Nggak masuk. Bagi dia, ya santai. Itu boleh biarin saja. Karena dia nggak takut. Iya. Tapi yang masuk itu yang takut. Iya. Benar ya? Nah, kadang-kadang tadi penyidiknya, kalau dia motivasi dia yang takut, orang itu ditakut-takuti. Diancam lah, matiin lampu lah, AC mati, nggak dikasih makan. Lampu digoyang-goyang. Nah, yang ditakuti ya nggak takut, biasa aja gitu ya. Tenang-tenang saja. Kenapa? Karena motivasinya bukan ketakutan. Nah, NLP mempelajari motivasi itu. Namanya metaprogram. Nah, jadi motivasi... Kalau takut gitu kan otomatis si pelaku atau orang yang kita investigasi itu kan dia akan defend ya. Dia akan bertahan ya? Enggak juga. Kalau ditakut-takutin gitu. Kalau di NLP tidak begitu. Gitu. Karena motivasinya bukan ketakutan, jadi dia nggak merasa takut. Kalau ditakutin bisa jadi dia defend. Biasa aja. Biasa aja. Bisa jadi motivasinya bukan ketakutan. Yang kedua, maka di NLP itu ada metaprogram itu. Yang pertama itu reward punishment kalau bahasa kita di perusahaan. Kalau di sana itu namanya toward away. Nah, itu yang kita cek dari orang tersebut sebelum kita melakukan investigasi. Kalau kita bermain di motivasi. Nah, coba gini, sebagai contoh begini. Ada orang yang ngasih makan, benar nggak? Begitu mau diinvestigasi, kasih makan dulu, AC-nya dibagusin, benar nggak? Jadi orang tuh, wah penyidiknya kok baik banget ya? Nyaman. Gitu. Kebetulan yang mau diinvestigasi pas. Toward dia, motivasinya toward kalau bahasa metaprogram. Pas, wah. Ternyata kok benar bisa ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau pas yang tadi yang ketakutan, kita kasih misalnya tadi makanan, dia nggak peduli makanan, malah kebalikan. Nah, disinilah jadi di NLP itu kalau kita berangkat dari cerita tadi, cerita motivasi, nah maka di NLP itu ada berbagai macam teori motivasi. Yang pertama tadi toward away, contohnya. Nah, itu ada ciri-cirinya loh, Kang. Ini gitu ya. Iya. Jadi ciri-cirinya itu ketika misalnya nih maka di NLP itu dilarang awalnya itu kita langsung seperti tadi tegang gitu. Just tak gitu enggak ya? Ya ngomongnya santai. Maka di NLP itu diajarkanlah yang namanya membangun kedekatan dulu, rapport building. Santai aja, tapi kita lagi profiling.
Oh, profiling. Ya, kita profiling dia nih motivasinya apa sih sebenarnya? Apakah toward, apakah away? Oh. Nah, itu bisa kelihatan dari bahasa yang dia gunakan. Iya, iya. Nah, seperti jenengan nih ngangguk ini salah satu ciri khas banyak bonus dia bergerak. Ya, jadi ciri khas orang payah juga nih. Jadi kita hanya butuh waktu sebenarnya 5 menit untuk profiling klien itu. Iya, jadi kita butuh 5 menit sambil ngobrol. Jadi misalnya ini baru datang, mau kita investigasi, kita cuma tanya saja. Kita sudah tahu dari awal misalnya Kang Mufti ini hobi berenang, misalnya kan? Nah, saya tanya tentang renang saja. Oh iya. Tapi di dalam renang itu saya ada profiling. Maka nanti pada saat bertanya, menurut Kang Mufti itu benang yang paling enak tuh di mana ya? Nanti kan jawab tuh. Kenapa kok pilih berenang di situ? Nah, ketika Mas Mufti atau Kang Mufti ini bicara, nah saya lihat tuh physically-nya, nganggukan kepalanya. Orang hobi bonus tuh suka ngangguk-ngangguk kan. Kalau bahasa kita itu yang tadi, begitu dia duduk, dikasih makan, AC-nya dibagusin, itu masuk. Paham ya? Tapi kalau orang yang ketakutan, dia sukanya tuh kalau ngomong tuh agak geleng gini kan. Nah, tapi kalau angguk-angguk geleng-geleng, saya nggak tahu di mana. Kombinasi. Nah, itu baru segi physically. Nanti dari segi bahasa, biasanya orang-orang yang toward itu lebih ke arah apa yang saya dapatkan. Kan artinya itu ya. Misalnya dosen atau siapalah, kamu ke sana ya. Apa sih yang kita dapatkan kalau kita sana? Nah, itu toward itu. Nah, itu cocok tuh investigasi, kasih makan, AC yang dibagusin, cocok. Dan ini ya, Pak Dr. Pati ya, investigasi itu kan bukan hanya seorang penyidik ya, tapi mungkin biro SDM atau orang SDM ya. SDM. Ketika ada sebuah perusahaan, kemudian ada kecurian data, ada fraud misalnya, dia melakukan apa itu bisa juga diterapin gitu ya. Jadi beberapa saya ngisi pelatihan itu ada di bank gitu ya, terus perusahaan-perusahaan itu mereka menggunakan investigasi untuk fraud. Ya. Jadi mereka untuk membuat mereka semakin yakin. Jadi kan kita bisa menggunakan teknik investigasi DNLP itu ada namanya nanti assessing cues. Assessing cues. Jadi kita bermain di mikroekspresi sekaligus bermain di gerak mata. Oh gitu ya. Ini mata bohong apa mata jujur? Iya. Tapi ada caranya. Jadi kan kalau di NLP itu kan kalau otak ke kanan, kanan atas, kanan samping, kanan bawah itu otaknya lagi berpikir. Konstruk. Berarti belum ada ingatannya di dalamnya. Tapi harusnya lebih dari 3 detik kalau menurut pengalaman saya. Gitu ya. Jadi misalnya nih saya katakan Kang Mufti kenal sama Mas Pati. Kang Mufti itu lihatnya ke kiri atas, terus bilang nggak kenal. Nah, itu dia ada kemungkinan dia bohong. Kenapa? Kalau dia akses ke kiri, dia pernah ngingat. Betul ya? Itu salah satu tekniknya. Salah satu tekniknya. Tentu tidak akan dibocorkan semua. Nanti kalau mau dibocorin semua adalah tempatnya. Nah, itu. Jadi ada bermain kita di assessing cues tadi gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan teknik-teknik itu adalah di awal. Jadi misalnya tadi pas bangun rapport building, saya ngobrol sama jenengan, tadi mau profiling metaprogram tadi kan macam-macam juga kan. Ada yang internal motivasi, eksternal motivasi, opsional, prosedur, banyak. Jadi yang tadi itu baru bagian. Gitu. Jadi kita bisa memprofiling orang itu lengkap. Bener nih. Saya pernah dampingi klien tuh. Klien itu penyidiknya itu pertama tanya, Pak, sapine wonten saniki sapine wonten pinten? Ngono. Jadi dia tanya dulu tentang Pak, sapinya tuh ada berapa gitu. Yang Bapak suka sapi yang mana gitu. Nah, itu berarti dia belajar NLP. Karena kalau kita yang ngajarin itu memang yang kita tanya itu bukan yang berat-berat kan? Bukan yang berat ya. Jadi yang kita dari tanya mulai hobi misal bisa gitu. Hobinya, ngapain dia? Karena kita kan mau profiling dia. Profiling motivasinya, cara berpikirnya dia. Kalau dia suka kuliner, bisa jadi pertanyaannya kuliner dulu. Sampai orang tuh merasa nyaman. Setelah kita tahu nanti dia profilingnya apa, eksekusinya nanti setelah itu. Baru masuk pelan-pelan gitu ya. Kita masuk, apakah langsung, apakah nanti kita kasih tahu teman kita itu dia motivasinya satu, dia away, internal, opsional, untuk semua ya. Jadi tidak ada lagi model jebrak gitu ya. Enggak ya. Itu nanti bisa. Ini kamu ngaku enggak gitu. Itu bisa kalau tadi motivasinya udah ke profiling. Gitu. Yang mendekati itu. Iya. Ketika hasil profiling ini model A misal, bentak-bentak nih. Gitu ya. Takut-takutin. Ini model kasih hadiah nih. Kasih yang enak-enak dulu kayak gitu. Misalnya nih dia motivasinya, ini saya kasih bocorin. Dia toward terus eksternal motivasi. Misalnya ada toward, ada eksternal motivasi, ada opsional, prosedural teman-temannya.
Nah, misalnya saya dapat nih orang ini toward sama eksternal motivasi. Toward tadi kan dia itu dan itu bisa secara cepat sama investigator bisa disimpulkan. Oh ini gitu. Yes. Oh gitu. Kita pun langsung bisa. Jadi setelah dapat, wah ini cocok nih. Kasih bapak nih makan dulu minum. Gitu. Baru karena dia eksternal motivasi, kita bilang lah sama dia, wah kasus-kasus ini tuh pernah kejadian kok Pak. Karena eksternal. Iya. Nah contohnya tuh pernah dilakukan oleh si A itu Pak. Dan itu ketika dia mengaku saja ya itu punishment-nya tuh berkurang. Berkurang. Nah dia dapat itu. Yang dia dapatkan. Tapi kita kasih eksternal contoh. Nah itu kan dapat tuh. Tapi kalau dia tadi away internal takut-takuti wae. Karena memang harus ditakut-takuti karena udah jelas dia away gitu ya. Nah, terus sambil kita makanya dalam hukum pidana itu sekarang ada whistleblower tuh ya. Orang yang mau menceritakan tentang kejahatan yang dia lihat, tapi dia bukan peran utama ya. Maka akan dikasih hadiah tuh tadi. Yaitu hukumannya ringan. Nah, mungkin belajar juga NLP itu. Iya. Bisa jadi gitu kan. Nah, makanya kan NLP itu bukan hanya, jadi toolsnya sangat banyak banget. Iya. Jadi kita bisa masuk di motivasi, kita bisa masuk di SNQs tadi, pelagerak mata. Kalau pelagerak mata itu gimana caranya? Saya ngobrol sama jenengan. Misalnya Kang Mufti ini kayaknya orangnya hobi tertawa. Yang gitu ya. Terus yang saya ceritakan yang ketawa-ketawa saja. Oh, gitu. Nah, ketika saya sudah menangkap mikroekspresi dari mata, hidung, isi bagian sini, bagian sini, bagian sininya ketemu semua, minimal 4 atau 5 cukup bagi saya. Habis itu baru saya tanya. Enggak, Anda ini jago NLP atau jago baca wajah ini? Nah, kebetulan di NLP itu kan ada tadi metode SNQ untuk investigasi tadi ada menggunakan teknik itu. Ya, kalau bahasa yang lain tuh belajar mikroekspresi lah ya. Gestur. Nah, dalam komunikasi kan gestur kan 55%. 55% dia pegang. Jadi kalau teori komunikasi Meheribian itu kan 55% di gestur. Dia bohong atau tidak? Ya, dan kita pun kalau mempengaruhi orang kan di gestur kan. Misalnya saya harus ngomong jenengan gini, kita kan sama-sama gesturnya duduknya nyandar toh. Ini kita semakin dekat nggak? Tapi kalau umpamanya jenengan nyandar saya begini tuh, nyaman nggak jenengan? Nggak nyaman ya? Kenapa kok pati ngangkat kaki? Gitu. Paham ya? Nah ini di NLP diajari, ini namanya rapport building. Jadi secara fisiologi, rapport building. Rapport building itu secara fisiologi kita mempengaruhi orang lain itu 55%. Dengan gestur kita? Dengan gestur kita. Nah, terus 38% itu adalah hobi, goal yang sama, pokoknya yang verbal lah, intonasi, dan sebagainya. Itu di saluran komunikasi. Iya, tadi itu saya tuh pertama mau ngobrol dengan Mas Pati itu, pertama tuh gini, ketika Mas Pati NLP dulu akrab dengan hipnoterapi, saya berpikir, jangan-jangan investigasi NLP itu kondisi yang diinvestigator ini dalam kondisi tidak sadar ini. Beda. Jangan-jangan lagi kondisi di zet gitu. Wah, oh dia ngaku, iya saya. Gitu enggak ya? Kalaupun ada yang menggunakan metode itu cuma sebagai petunjuk saja. Jadi kita mau cari petunjuk yang lainnya, kita menggunakan teknik itu, gitu ya. Itu kan bisa dipakai. Itu namanya kalau kita di NLP itu namanya submodalitas. Jadi kita bermain di modalitasnya orang. Wah banyak ya kita mau cerita ya. Nggak cukup memang kalau cuma satu. Ya nanti ada part 2. Nah itu jadi kita bermain di submodality. Nah itu pun sama Kak. Metodenya. Misalnya saya jenengan ngobrol sama jenengan itu misalnya hobi mancing tadi. Terakhir mancing di mana? Saya masuk di submodality di situ. Tiba-tiba tanpa dia sadari dia hipnotik lah di situ. Nah, baru saya masuk. Tapi kalau itu di kamera, itu kan kondisi dia kan ya sadar secara physically. Tapi tidak sadar secara subconscious. Karena dia fokus tinggi. Gitu. Kalau di psikologi analisa kan itu subconscious mind. Oh iya, perlu sobat OTT ketahui, Pak Pati ini juga dosen psikologi di Universitas Medan Area. Ya, pasca sarjana ya. Jadi lengkap lah beliau. Teknik, juga dosen NLP. Oke. Bisa lanjut Pak Pati tadi dalam kondisi itu sebagai modal itu. Ya, jadi ketika kita tadi belajar NLP tadi ya tadi ada yang kita bermain di SNQs, pola gerak mata, terus strategi berpikirnya dia, mikroekspresi. Nah itu bisa tadi pas ngobrol tadi kesenangan, itu kita tahu dia senang. Kalau dia senang nanti kan kelihatan mikroekspresi titik-titik mana yang muncul. Nah seharusnya kalau saya bilang nih, Kang Mufti sama Pati kenal. Seharusnya kalau jenengan senang sama saya, saya kan senang kan
maka titik-titiknya akan muncul kan. Oh, walaupun saya bilang tidak, gitu tetap muncul. Tapi kalau umpamanya repot juga cerita sama orang ahli NLP itu ya. Tapi ketika jenengan yang melakukan pembunuhan atau pemukulan, berarti jenengan kan yang muncul bukan titik kesenangan, tapi titik emosi, benar nggak? Oh, kalau yang disebut kenal dengan Pak Pati itu orang yang saya kenal, Pak Pati orang jahat misalnya gitu. Ya, jenengan emosi sama orang itu, sama saya. Wah, yang muncul sebenarnya titik emosinya yang negatif, bukan emosi. Iya. Ekspresinya langsung berubah. Orang bilang air mukanya berubah gitu ya. Makanya orang-orang yang kriminal itu biasanya dia menggunakan teknik-teknik yang itu mungkin dia belajar NLP juga, saya nggak tahu ya. Iya. Kadang-kadang kalau pernah nonton tapi ada juga pelatihan yang Mas Pati ampuh itu dari para penyidik pernah juga polisi. Ada beberapa yang ingin belajar gitu ya. Tapi kalau ada yang kriminal yang degil gitu ya, yang istilahnya yang fraud itu, kalau yang belajar NLP itu, kalau mungkin dia pernah belajar atau pernah baca, itu kan ada teknik namanya di NLP itu anchoring. Apalagi anchoring itu? Ya. Kalau kita deteksi kebohongan itu kan ada alat ya. Iya. Namanya lie detection atau lie detector gitu ya. Jadi ada wajah. Kalau orang lagi bohong itu kan wajahnya kelihatan. Sebenarnya ya, kalau pakai alat. Karena kan orang itu cenderung kalau udah lagi stres, habis itu kan mengeluarkan keringat. Wajah juga. Itu kan bisa dideteksi. Nah, terus ada juga detak jantung. Suara, kan ada alatnya. Ada perubahan. Tapi kalau orang itu mahir, ini nggak bisa dibuka sebenarnya ini. Dikit aja. Tapi kalau orang itu mahir di teknik anchoring, dia bisa deteksi, misalnya dia pasang anchor di tangan. Jadi misalnya kalau ada orang yang lagi diinvestigasi, dia melakukan teknik yang mirip. Ini dia lagi, kalau dia bahagia misalnya gini kan nggak terdetek. Gitu ya. Dipasang di tangannya, dia pasang sendiri. Nggak kedetek gitu. Nah, makanya teknik NLP itu menggunakan teknik yang lain supaya dia pakai anchor, kita jangan fokus di anchornya, kita pakai teknik yang lain. Karena kan manusia bisa melakukan berbarengan lebih dari kalau di kita tuh ada belajar 7 plus minus 2. Jadi orang itu tidak bisa berpikir lebih dari 9 atau kurang atau 5. Jadi ini Mas Pati, investigasi NLP itu tidak hanya melihat atau membaca dari perkataannya. Betul. Tapi mulai gestur, raut muka, terus tanda-tanda yang lain. Wajah. Bahasa yang dia gunakan. Maksudnya gimana? Kan gini. Kita misal baru ketemu. Kan nggak ngerti saya kebiasaan Pak Pati. Jadi gini. Bahasanya. Nah, ini kita lagi rapport building nih, dekat-dekat gini. Sama kan tangan kita kan? Tanpa kita sadari kita udah dekat ya. Repot betul sama orang NLP ini. Kenapa dari semua tadi dibaca. Saya teman permisa. Jadi kenapa ini bocoran dikit? Ya kenapa dari tadi saya begini-begini? Kalau teman saya udah begini, berarti dia sudah nyaman sama saya ngomong. Ya, ini namanya teknik NLP namanya rapport building. Rapport building. Tapi saya kasih tahu beliau supaya dia nanti jangan ikutan saya gini-gini terus. Ya, karena kalau udah nyaman lekan kita mau gini-gini pun dia akan ikut. Gitu ya. Paham ya di sini ya. Jadi teman-teman semua ya. Nah, ini kenapa saya ngulang-ulang begini supaya apa? Supaya orang yang wawancara saya begini nanti dia ngikut. Ya udah saya akan begini. Ini contoh. Saya kan begini pun nanti dibaca lagi. Kalau begitu begini. Repot lagi. Makanya ini sekalian contoh. Iya. Supaya ternyata semudah itu. Ya memang semudah itu. Gitu ya. Semudah itu kita membangun kedekatan. Nah, setelah orang itu dekat, kan kita lebih mudah masuknya, benar nggak? Apalagi kita masuknya pas dengan. Jadi investigasi tidak kemudian kita menjaga jarak. Enggak dong. Saya sebagai seorang investigator nih, saya harus menjaga jarak nih agar saya tidak terpengaruh sama perkataan dia. Malah enggak ya? Oh iya enggak. Harus. Makanya kan cara-cara lama itu harus ditinggalkan. Ya udah sekarang minum dulu. Iya, boleh lah ya. Boleh. Jadi cara-cara lama itu harus ditinggalkan. Bukan berarti ditinggalkan secara utuh ya. Tapi kan ada yang sesuatu yang itu bisa dipakai, tapi ada juga yang tidak gitu. Wah, ini OTT. Iya. Obrolan tipis-tipis. Tipis-tipis ya. Iya. Tapi ini agak berat obrolan. Bismillah. Jadi gitu Kang. Jadi polanya begitu. Jadi kalau kita di NLP itu ya bangun rapport building dulu, profiling orangnya. Kita butuh waktu 3 menit sampai 15 menit. Untuk itu cukup itu segitu ya. 3 menit paling cepat, 15 menit paling lama. Nah, itu dah ya kalau udah itu kan semakin mahir dia semakin cepat ya. Membaca orang dalam kondisi tertekan atau tidak ketika diinvestigasi itu bisa
Kalau tertekan tidak tertekan itu kan kelihatan ya, kalau itu udah kelihatan. Atau dia sakit atau tidak? Kang, biasanya orang itu ketika dia tertekan, itu dia akan melakukan gerakan yang berulang-ulang. Oh, gerakan yang berulang-ulang. Ya, misalnya contoh, ketika saya merasa tertekan, saya misalnya, tapi terus gitu ya, diulang. Gitu, ya. Nah, misalnya atau apalah gitu ya, itu kan ada gerakan yang dia ulang-ulang dan itu banyak kali mengulangnya. Itu merasa tertekan. Nah, dan sama juga ketika kalau kita baca buku Paul MacLean ya, Paul MacLean ya, deteksi itu, mikroekspresi itu kan sama. Ada beberapa mikroekspresi kan, ribuan lah ya. Cuman kan kalau mau bagus kan memang kita harus pakai layar. Itu bagus banget gitu ya. Karena kita kan nggak mungkin kita bisa menangkap sekian banyak mikroekspresi. Jadi nanti dievaluasi gerakannya itu nanti kita tonton bareng-bareng. Jadi kan begini. Kalau misalnya saya udah mahir kan, wah ini bener ini. Nah, saya selesaikan investigasi kan. Tapi kan nanti yang lain kan bilang, kok udah selesai? Kan ada ya kalau nonton televisi ya kan. Itu dia investigasi kan cuma 3 menit, 5 menit selesai ya kan. Kalau pernah nonton Negosiator apa itu film luar negeri itu. Nah, itu kan dia sebentar. Misalnya saya cuma tanya jenengan, menurut Mas Mufti, kuliah jadi dosen di UAD itu seperti apa sih? Nah, jenengan kan cerita. Nah, itu saya lihat gitu, ngomong gitu kan, terus nanya. Nah, kalau saya nanti udah ketemu mikroekspresinya, titik-titiknya, dan saya yakin dengan titik-titik itu ya sudah cukup. Gitu. Nah, nanti saya waktu bertanya, saya hanya konfirmasi di titik-titik yang tadi. Gitu. Itu kalau kita menggunakan mikroekspresi. Tapi kalau kita menggunakan tadi motivasi ya metaprogramnya. Nah, kalau kita menggunakan teknik klarifikasi bahasa, misal gini, kalau di perusahaan itu kan ketika kita tanya sama orang yang target kita yang mau tanya ngomong, kita kadang-kadang kan to the point ya. Iya betul to the point ya. Karena pengen cepet-cepet kan. Padahal kan enggak. Kalau kita investigasi yang bagus itu kan pertanyaannya kan ada pertanyaan terbuka dulu, bener ya? Iya. Seharusnya gitu ya. Iya. Saya agak belajar sedikit tentang teorinya gitu. Ya, jadi kan ada pertanyaan terbuka dulu, baru tertutup. Kan nanti ada pertanyaan mengarahkan dan sebagainya kan. Nah, itu di NLP kan diajarin begitu. Jenis-jenis pertanyaan tadi. Jadi memang orang itu ya terbuka supaya dia ngomongnya terbuka. Sekaligus kita profiling juga gitu kan. Nah, tapi kan nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengarahkan. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang butuh klarifikasi. Jadi kalau orang takut itu dan dia memang benar tersangka atau apalah ya, orang yang stres, ketakutan gitu atau dia seorang saksi tapi dia tidak mau jujur karena mungkin dia ada dalam tekanan si pelaku gitu itu ya. Kan ada bahasa-bahasa yang kalau di NLP itu namanya metamodel. Jadi metamodel itu teknik klarifikasi bahasa. Jadi ketika orang itu tertekan, itu biasanya apa yang dia katakan tuh banyak bohongnya. Atau kalau orang kemudian diajak ngobrol banyak AE itu ada tanda dulu itu apakah dia memang AE namanya gitu. Ya tunggu dulu kan. Jadi kadang-kadang kan ada orang bilang itu kalau gini tuh tunggu dulu. Jadi kalau bisa jadi dia berpikir. Kan gitu kan. Nah, maka tergantung pertanyaan. Misalnya nih, saya tanya nih, Mas Mufti kenal Patisina nggak? Terus dia ke kanan nih. Tadi teorinya kalau kanan kan konstruk nih. Konstruk itu belum ada di pikiran. Terus dia bilang gini, enggak. Benar nggak? Ya benar kan? Perkataan dia tadi. Tapi kalau dia ke kiri, kenal, bisa gitu. Itu malah beneran. Nggak kenal gitu. Nggak kenal, malah itu yang tadi. Nah, tapi kalau menurut saya lebih dari 3 detik kalau mata. Tapi kalau kan makanya kita mata itu salah satu. Hanya salah satu. Salah satu. Ya. Itu satu. Yang kedua, nanti dari segi bola mata, bagian dalam. Nah, kalau orang itu tertekan, bola mata itu semakin kecil. Nah, tapi kalau dia seneng bahagia, bola matanya semakin besar. Berarti orang NLP ketika investigasi dia akan ngamati. Gini aja kan kelihatan, nggak harus gini kan? Nggak ya. Kira-kira. Jadi sebenarnya dipentelengi, istilah Jawa itu dipentelengin dah. Jadi kalau kamu pengen tahu orang itu jatuh cinta sama jangan, lihat aja bola matanya.
Jadi kalau bola matanya itu membesar pupilnya, ini perlu didalamin. bola matanya itu makin membesar pupilnya, itu makin dia semakin senang, makin cinta. Tapi kalau dia mengecil, semakin kecil, itu berarti dia semakin takut, semakin tidak senang, dan semakin tertekan. Jadi tidak mesti kita membaca orang suka dengan tidak suka, kemudian dia memalingkan wajah atau tidak. Enggak. Ada orang kan itu sangat, kalau itu kasar ya. Kasar banget. Jadi ada orang kan ketika ngobrol sama kita itu kadang-kadang dia nggak ngeliat kita, kadang-kadang duduk bawah. Iya. Nah, jangan dikira itu dia mau membohong atau apa. Dia tuh biasanya orang-orang yang ngomong begini, dia gini ngomong lagi, itu kan kalau kita di NLP itu namanya self-talking. Jadi dia ngomong self-talking, dia ngomong dengan diri sendiri. Jadi dia tuh biasanya orang yang di depan dia tuh dianggap lebih senior atau lebih apa, sehingga dia menyusun kata-kata yang tepat. Tapi sekarang agak susah juga ketika orang diajak ngobrol kemudian dia dikiranya lagi dikir apa gitu, ternyata lagi buka WA. Itu sekarang. Ya, jadi makanya di NLP itu banyak. Jadi teknik klarifikasi tadi ada namanya kalau di NLP itu ada deletion, distorsi, generalisasi. Mas Pati, jadi seluruh perilaku, ucapan dan juga mungkin gerak ya dari orang yang diinvestigasi itu kemudian dicatat. Iya, harusnya dicatat. Akhirnya kemudian dievaluasi. Kesimpulannya ini orang sekian persen bohong, sekian persen tidak, misalnya. Atau pada clue-clue tertentu dia bohong, clue-clue tertentu dia jujur, jadi, bisa diketahui. Ya, jadi kan kita nanti ada berbagai macam evaluasi ya. Misalnya ini kalau yang menyatakan ini tuh kita keyakinannya kurang. Ini perlu lebih dalam kita telusuri. Nah, kalau yang ini perkataannya ini ada benarnya dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi petunjuk nih. Misalnya ini saya bilang kamu tuh tanggal 10 Oktober 2018 kemarin ada di kafe ini ya. Nah, kan misalnya jenengan enggak, tapi secara mikroekspresi iya. Nah, iya nih. Nah, kita pergi ke kafe itu cari petunjuk. Cari CCTV-nya. Iya. Gitu loh maksudnya kan. Iya. Jadi misalnya nih, kan bisa jadi dia bilang enggak. Kan gitu toh? Iya, karena kan orang yang diinvestigasi kan dia punya hak juga untuk namanya tuh apa? Hak ingkar apa? Iya. Dia bisa untuk tidak mengakui. Betul. Karena kan nanti tergantung si investigatornya dia secerdik apa untuk betul bisa. Sekali. Nah, itu yang tadi salah satu yang nanti bisa menggunakan teknik itu. Begitu dia bilang enggak, tapi kita tadi langsung klarifikasi fakta yang di sananya. Wah, ini benar ini, dia di sana nih. Nah, kita klarifikasi fakta. Jadi sekalipun dia bilang enggak 100 kali enggak, tapi di sana bilang iya, maksudnya di sana ada faktanya, ada CCTV ternyata dia datang, misalnya gitu ya. Kan kita bisa dapat petunjuk kan? Iya, dia bersama si pelaku bersama misalnya berarti gitu ya. Jadi itu bisa dipakai untuk itu. Nah, sebagai petunjuk untuk melihat fakta yang lain. Betul, fakta yang lain kan bisa. Jadi kan banyak tuh ya, nggak pernah saya Pak, nggak pernah, misalnya gitu kan, nggak tahu saya malahan, misalnya gitu ya. Nah, itu kalau kita mikroekspresi kan kelihatan nantinya. Jadi, wah ini pernah dia ternyata ini. Nah, coba cek. Kita coba cek, carilah di sana, apakah cari waitersnya, apakah cari siapa yang di sana, orang ini pernah nggak ke sini, gitu. Tanggal segini, bulan segini kan kita tahu kan, kan kita akhirnya kan lebih yakin untuk datang ke sana. Timbang kita obrak-abrik apa CCTV orang kan mungkin, nggak boleh kan, nggak boleh kan, nggak boleh itu, kan, kan nggak boleh kan, itu kan nggak boleh. Tapi dengan ini kan ada kita dapat bantuan. Oh benerin, ini kayaknya pernah nih, kita yakin. Jadi akhirnya kita ke sana jelas, gitu. Berarti setting ruangan bisa mempengaruhi tempat, Bapak? Bisa dong. Setting ruangan, posisi duduk, betul sekali. Gaya, terus investigator posisinya di mana juga. Betul sekali. Kan memang harus ada ini ya, harus ada. Tadi setelah kita profiling lebih enak, ya, kita susun aja pas pada saat investigasi. Wawancaranya seperti apa desainnya. Lah kalau kita profilingnya tadi dia orangnya maunya reward, maunya eksternal dan sebagainya, ya sudah kita setting yang aman. Yang dia nyaman. Nah, pertanyaannya juga jenis pertanyaannya beda. Beda. Berarti profiling itu menentukan langkah selanjutnya. Betul. Jadi profiling motivasi, profiling strategi itu menentukan. Nah, pada saat kita nanti di dalam sesi wawancara beliau, apakah itu formal non formal, silakan lah, itu ya metode di lapangan lah ya. Nah itu nanti kita kan akan lihat metode klarifikasi. Nah, tadi salah satunya meta model itu adalah klarifikasi tadi. Misalnya nih ini orangnya tersangka atau dia saksi. Kita bilang gini, kamu tanggal sekian, enggak Pak,
yang melakukan itu bukan hanya saya Pak, semua orang Pak melakukan itu. Iya, bilang gitu. Iya. Atau dia nggak mengaku, tapi dia bilang semua orang di kantor melakukan hal yang sama kok Pak. Iya. Mumet tuh gitu. Dia ingin apa? Dia ingin menyebarkan tanggung jawab itu, tanggung jawab bersama gitu ya. Nah, kalau di NLP itu namanya generalisasi. Jadi kan ada deletion, distorsi, generalisasi. Ada yang tipikal kalau ditanya begitu. Gitu. Itu berarti dia generalisasi. Maka tugas kita adalah melakukan yang namanya proses klarifikasi tadi. Kita detailkan lah. Misal kamu udah pernah buang sampah sana, semua Pak. Semua itu orang buang sampah di sana. Bukan hanya saya. Benar kan? Nah, maka itu kita klarifikasi. Misalnya kalau saya ngajarin itu selalu bilang gini, saya tanya aja, jenengan masuk di perusahaan atau di sini sudah tahun berapa? Misalnya dia bilang 2021. Oke, berarti departemen apa Kang Mufti misalnya gitu kan. Saya departemen hukum. Oh, berarti semua orang yang departemen hukum yang melakukan kejahatan. Dia kan mikir. kan enggak bukan semua UAD kan? Iya. Nah, kan kita udah hanya departemen hukum. Departemen hukum. Dia mikir. Departemen hukum ada berapa orang? Oh gitu, langsung ada 5. Dikerutkan terus gitu. Di departemen hukum ada berapa orang? Oh, kami ada berlima. Berarti berlima siapa saja? Oh, ada Mufti, ada Patisina, ada ini. Oh, berarti Mufti melakukan juga? Oh, enggak, Mufti enggak. Oh, berarti udah mulai itu. Patisina? Oh, enggak. Berarti udah mulai tinggal 3 gitu. Jadi kita metodenya seperti itu. Jadi metamodal. Nah, terus nanti di NLP itu ada Milton itu persuasif komunikasi. Kita mempengaruhi dia secara persuasif. Misalnya kita bilang gini, saya paham bahwa Anda orang yang sangat sibuk sekali. Oh, bisa juga pakai kayak gitu ya? Itu namanya persuasif. Saya paham, Mas Mufti itu orang yang sangat sibuk sekali. Jadi untuk mengingat semua. Berarti kalau orang sini istilahnya dipangku ya, dijunjung gitu. Itu namanya kalau di kita itu di Milton. Di Milton ya. Jadi ada teknik persuasif. Iya. Dipuji setinggi langit. Langsung tapi nggak jatuhin. Langsung serap masuk ke. Tapi Mas Mufti pernah ingat nggak kasus yang ini? Jadi saya paham bahwa jenengan itu orang yang sangat sibuk sekali. Untuk mengingat semua kegiatan, semua acara, semua ini pasti nggak akan ingat. Namun tanggal yang peristiwa ini gimana? Nah itu dia lu diajarin gitu. Teknik Milton itu. Nah sama dengan teknik persuasif yang lainnya. Makanya kalau kita ngembangkan Milton yang lebih dalam itulah salah satunya teknik tadi hypnotic language pattern tadi. Jadi kita menghipnosis orang dengan bahasa. Nah itu bisa juga. Jadi memang pengembangan NLP itu investigasi itu memang luas. Tergantung kita memang mau mendalaminya atau tidak, gitu ya. Nah kadang-kadang kan kita udah ngajarin basic yang kayak tadi kita basikin, tapi mereka apakah mau mendalaminya apa enggak? Karena kan semakin kita sering mempraktekannya kan semakin mahir. Jam terbang juga ya. Jam terbang. Orang yang mahir di teknik-teknik NLP itu ya memang luar biasa memang. Dia nggak butuh waktu lama. Begitu dia duduk ketemu investigatornya nanya sebentar, anaknya gimana kabarnya? Dia nanya cerita anaknya kan bahagia gitu. Atau ditanya, nah kamu kenal sama ini nggak? Langsung mikroekspresinya berubah. Berarti dia targetnya. Nah, berarti ya kita cari petunjuk lebih lanjut. Iya. Nah, gitu. Jadi nggak perlu lama-lama. Nah itu kan. Jadi polanya seperti itu. Jadi memang ya gimana ya? Kalau menurut saya sih ya menarik lah ya teman-teman kalau ingin mendalami investigasi pakai NLP. Kan ada juga yang menggunakan hipnosis ya. Nah, cuma kalau hipnosis kan biasanya ya tadi cuma sebagai petunjuk juga. Cuma kan orang yang mengatakan hipnosis itu kan nggak sadar gitu ya. Memang ada hipnotik orang dalam keadaan sadar. Oke, Sobat Teknik makin lama kayaknya makin jero gitu istilahnya itu. Kalau berjalan dalam ada habisnya ini tentang NLP. Oleh karena itu investigasi NLP mungkin bisa kita lanjutkan dalam part selanjutnya. Kalau kemudian Pak Dr. Patisina ada waktu lagi kita sempatkan, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih atas seluruh sponsor obrolan tipis-tipis nih. Ada fotokopi, ada juga ada rental mobil, ada juga kemudian Farah Jewelry, ada Celsius Indonesia, My Studio, dan juga Pesta Cinta Undangan Pernikahan. Siap. Sobat Tete semuanya, untuk
part saat ini dengan Pak Dr. Pati saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.